Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Dewi Cahyadingrum, NIM 2019 10 11 03 11 370. Nah, saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber saya, yaitu Mbak Amirah. Kepada Mbak Amirah dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mira Farislami. Nah, baik, di sini saya akan melakukan wawancara dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara tentang bab konsepsi dasar hukum tata ruang. Nah, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan ya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan tentang definisi dari tata ruang tersebut. Di dalam definisi itu sendiri ada kayak tata ruang dan konsep tata ruang, bisa dijelaskan juga. Tata ruang itu adalah wujud struktur, ruang, dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan untuk melihat struktur ruang pada kota. Pengertian tata ruang sendiri merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat dengan ekonomi sosial dan kebudayaan. Adapun jenis perencanaan tata ruang, perencanaan tata ruang menjadi tiga, yaitu perencanaan tata ruang wilayah nasional. Perencanaan tata wilayah nasional sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia. Adapun arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Terdapat penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang di wilayah nasional. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor. Terdapat pula pola ruang wilayah nasional memiliki tiga bagian, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional. Dengan tujuan yaitu mewujudkan beberapa hal diantaranya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, baik, saya lanjutkan pada pertanyaan yang terakhir dan kedua ini. Jika tadi saya nanya tentang definisi dari tata ruang, maka pertanyaan yang ini saya akan menanyakan tentang sejarah dari tata ruang. Bisa dijelaskan bagaimana sejarahnya? Rencana tata ruang itu sendiri mengalami perkembangan ya dari waktu ke waktu. Peraturan tata ruang itu dimulai dari tahun 1948, yaitu dengan berlakunya Stanford-Forming dan Notic atau disingkat SFO, dan dikenal dengan Ordinasi Pembentukan Kota. SFO diperuntukkan untuk mempercepat proses pemulihan pembangunan pasca peperangan. Adapun mengingat peraturan SFO untuk mempercepat proses pemulihan pembangunan pasca peperangan di zaman Belanda, maka SFO sudah tidak sesuai dengan pembangunan sekarang. Semakin pesat perkembangan pembangunan di Indonesia, maka diperlukan aturan-aturan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan kota. Seperti Orde Baru, telah dibuat aturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 503 garing KPTS garing 1985 tentang tugas-tugas dan tanggung jawab perencanaan kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota. Adapun sejarah penataan ruang Indonesia baru pertama kali memiliki Undang-Undang Penataan Ruang yang disahkan pada tanggal 13 Oktober 1992 yang lalu. Proses perumusan dan pengesahan undang-undang tersebut memakan waktu yang lama karena terdapat begitu banyaknya sangat tajam, terutama banyaknya perbedaan pendapat yang sangat tajam, terutama berkaitan dengan sejumlah konsep yang termuat dalam rancangan undang-undang. Sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 disahkan,
Acuan hukum yang dipakai dalam penataan ruang dan pembangunan daerah ada 3, yaitu Province Ordinance STBL nomor 79 tahun 1924 yang mengatur tentang pemerintahan daerah tingkat provinsi. Kedua, Regenschaft Ordnance STBL nomor 79 tahun 1924 yang mengatur tentang pemerintahan daerah tingkat kabupaten. Ketiga, ada Staatsgemeente Ordnance STBL nomor 365 tahun 1926 yang mengatur tentang pemerintahan daerah perkotaan. Setelah berlaku selama kurang lebih 20 tahun, aturan tersebut kemudian diganti dengan SFO STBL nomor 168 tahun 1948 dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan dalam menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam bidang perencanaan dan pengembangan perkotaan. Maka berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan yang ada selama ini yakni SFO 1948 dan FFF 1948. 49. Baik, sekian wawancara dari saya. Terima kasih sudah mau jadi narasumber dari bicara saya. Maaf mengganggu waktunya, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.